Hai guys, welcome back to my channel Rachkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya guys ya. Namun sebelumnya sekedar informasi ya guys ya, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung dengan channel Rachkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke. Mari kita lihat di sini ya guys ya. Aku sudah siapkan 2 file di sini ya guys ya. Dan untuk setiap masing-masing file itu aku udah kasih tanda ya. Nah, ini ada file 1 dengan aku kasih tanda bunga ekor kucing berwarna merah ya guys ya. Nih, lucu ya. Oke, and di sini file kedua aku kasih tanda dengan bunga trompet berwarna ungu. Wah, cantik. Oke, silahkan ya guys ya, dipilih ya. Mau pilih file 1, mau pilih file kedua, terserah ya guys ya. Free will ya guys ya. Mau pilih kedua-duanya juga boleh ya. Untuk timestamp-nya itu ada di description box ya guys ya. Jadi kamu bisa langsung loncat aja kalau kamu mau langsung pilih file kedua misalnya gitu ya guys ya. Oke, selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1 ini buat kamu yang pilih file 1 ya, dengan tanda bunga ekor kucing berwarna merah. Oke, merah merona, cantik ya guys ya. Ini langsung dari kebun aku loh ya. Lagi rame bunga-bunga ini bermekaran ya, karena selain sini musim panas tapi juga terkadang ada hujannya juga loh guys ya, walau nggak intens ya, nggak sering, tapi syukurlah ya masih hujan ya guys ya. Karena kalau kita nanam bunga atau nanam tanaman itu ya, kalau mau cepat berbunga, cepat berbuah gitu ya guys ya, itu biasanya kalau lagi musim hujan gitu ya. Jadi air hujan itu kayak cepet banget bikin tanaman itu jadi subur gitu ya guys ya. Aku biasanya nampung air loh. Nampung air hujan ya guys ya, biar tanaman aku cepat berbunga ya, karena aku suka banget lihat bunga-bunga yang cantik jelita ya. Oke. Well, di sini kita lihat ya guys ya, energi dari dirimu, apa yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang. Oke. Di sini ada The Empress, ada the world, ada the devil, ada 8 of pentacles, one more, ada 4 of wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file 1 ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn. Oke, di sini apa sih yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang? Dimulai dari cards The Empress ya guys ya. Dimana kamu menjadi pusat perhatian banyak orang di sini karena penampilanmu ya. Penampilanmu secara fisik ini menarik perhatian banyak orang ya guys ya. Mungkin kamu terlahir sebagai seseorang yang cantik atau ganteng ya guys ya. Kamu memiliki keunikan pada bagian wajahmu ya guys ya. Mungkin kamu punya lesung pipit, atau mungkin kamu memiliki tahi lalat ya, di pipi, di dagu, di hidung ya, atau di area dimana itu membuat kamu tuh menjadi sosok yang manis, cantik, cakep, ganteng gitu loh guys ya.
kamu mungkin memiliki kulit yang putih ya, atau kamu memiliki kulit yang eksotis ya guys ya, yang mana itu menampilkan kamu sebagai sosok yang kayaknya tuh anggun kalau cewek ya, elegan gitu ya guys ya. Kemudian dari segi penampilan ya, kamu tuh kayak terlihat glamor atau terlihat anggun kalau kamu cewek ya, terlihat elegan gitu ya guys ya. Kayak seseorang yang berpenampilan elok ya, enak dipandang, good looking gitu ya guys ya. Kalau kamu cowok ya guys ya, keren gitu ya guys ya. Mungkin kamu terlahir sebagai seseorang yang kayaknya biasa-biasa aja deh, kayaknya nggak ganteng-ganteng amat, kayaknya nggak cantik-cantik amat, tapi kamu pandai dalam berpenampilan, bersolek atau berdandan ya, atau memakai pakaian-pakaian yang trendy, yang keren, yang ngetrend ya, yang gaul gitu ya guys ya, yang mana orang-orang melihat bahwa kamu itu kayaknya tuh good looking gitu ya, enak dipandang, enak dilihat, sedap dilihat gitu ya guys ya. Penampilan kamu tuh kayaknya bagus gitu ya, apa yang kamu pakai itu kayaknya cocok, menarik gitu ya guys ya. Mungkin kamu suka pakaian dengan bercorak motif bunga-bunga ya kalau kamu cewek gitu ya guys ya. Kalau kamu cowok mungkin kamu suka pakai motif yang kotak-kotak ya, atau kayak ada warna gitu ya guys ya. Bisa juga polosan tapi memiliki bahan kualitas premium misalnya ya, bajunya atau roknya atau celananya itu kayaknya beda gitu ya, kayak tampil trendy aja gitu ya guys ya. Mungkin kamu mengikuti fashion saat ini seperti apa gitu ya guys ya, atau kamu itu kayak pandai bersolek gitu ya guys ya, tidak menor tapi kayaknya tuh cantik gitu ya, natural, alami kecantikanmu itu kalau kamu cewek ya guys ya. Kalau kamu cowok kayaknya kamu tuh nggak ribet gitu, simple gitu ya guys ya, tapi menarik gitu loh guys ya, menarik di mata orang-orang ya tampilanmu itu ya. Apapun yang kamu kenakan, apapun yang kamu pakai ya, entah itu baju, topi ya, kayaknya tuh cocok aja, pas aja sama kamu gitu loh guys ya. Entah itu dari pilihan warna atau pilihan bahan ya, kayaknya tuh sesuai aja dengan postur tubuh kamu tuh, kayaknya cocok gitu, klik gitu loh guys ya. Nah, di sini tampilan kamulah yang membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Bahkan ada juga orang yang kayak pangling ya, ngelihat kamu mungkin di party, pesta ya, di hajatan gitu ya, ngelihat kamu tuh kayak tampil beda gitu ya. Mungkin kamu kesehariannya kayak sederhana banget ya, tampilan tuh kayak nggak mau ribet gitu ya, kayak pakai pakaian yang dasteran gitu ya kalau kamu cewek ya, kayak biasa aja. Kalau kamu cowok pakai kaos oblong udah gitu ya. Tapi ketika kamu keluar rumah untuk bepergian ya, entah itu traveling atau misalnya ke mall, ke department store, atau kamu ke party ya, ke pesta gitu ya, ke kondangan ya, tuh udah beda 180 derajat gitu ya. Kadang orang pangling ngelihat kamu ya, dan itulah membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Terkadang kamu bisa bikin orang pangling gitu loh guys ya, nggak nyangka aja sekali dandan, atau kalau kamu dandan kamu tuh cantik banget atau kamu tuh cakep banget gitu loh guys ya, padahal kamu keseharian di rumah tuh kayak kayak biasa, kayak emak-emak biasa atau kayak ibu-ibu biasa gitu loh guys ya, pakai dasteran gitu ya, atau kayak bapak-bapak biasa gitu pakai sandal jepit gitu ya. Tapi kalau sudah jalan keluar ya, atau pergi bersama teman-teman hangout gitu ya, atau pergi ke hajatan, ke kondangan, wah itu udah beda gitu ya guys ya. Pakaiannya, tampilannya itu udah keluar tuh ya, fashionnya ya, walau tidak branded gitu ya guys ya, tapi tampilanmu itu cukup mempesona dan memukau sehingga itu bisa menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Ini lebih ke tampilan sih, lebih ke look atau appearance-nya kamu ya, yang menjadi pusat perhatian banyak orang gitu ya guys ya. Oke, and next, apa yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang? Sepertinya di sini duniamu ya, dikonfirmasi oleh The World ya. Duniamu ini menjadi pusat perhatian banyak orang ya guys ya, karena kamu memiliki kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya ya. Mungkin kamu masih single hingga saat ini ya, mungkin orang-orang tuh sudah pada berpasangan ya, kamu masih single, masih sendiri gitu ya guys ya, belum ketemu jodohnya mungkin ya, atau kamu orangnya selektif ya guys ya, atau kamu memang memutuskan untuk sendirian dalam hidup gitu ya guys ya. Dan itu
di pikiran orang ya aneh gitu ya guys ya, sehingga kamu menjadi pusat perhatian banyak orang gitu loh guys ya. Kok bisa ya betah sendiri, kok bisa ya sampai sekarang tuh masih jomblo, atau kok bisa ya nggak married lagi setelah pisah dengan mantan suaminya atau mantan istrinya atau mantan pasangannya, kok dia masih betah aja ya sendirian gitu loh guys ya. Jadi ada sesuatu yang unik, yang beda dari kehidupanmu gitu loh guys ya, yang membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang. Atau misalnya kamu memutuskan dengan pasangan untuk tidak punya anak misalnya, atau kamu masih belum dikaruniai seorang anak gitu ya, bisa juga seperti itu. Kok bisa ya sudah menikah misalnya atau get married, kok masih belum dapat momongan, atau misalnya memang memutuskan untuk tidak ingin punya momongan, kayak gitu loh guys ya. Jadi ada something di dalam hidupmu itu yang beda dari kebanyakan orang, kayak gitu ya, dan itu menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah gitu ya, jadi ada keunikan lah ya di dalam kehidupanmu yang beda gitu loh guys ya, beda banget dari kebanyakan orang. Jangankan dari kebanyakan orang, dari keluargamu aja kamu termasuk beda gitu ya hidupmu atau cara hidupmu ya. Cara kamu memilih jalan hidupmu itu beda banget dengan kebanyakan orang, dan itu yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini apalagi yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang? Sepertinya yang menjadi pusat perhatian banyak orang untuk kamu yang pilih file ke satu ya, tapi tidak semua ya, beberapa dari kamu aja. Ini yang menjadi pusat perhatian banyak orang adalah perseteruan kamu ya. Kamu berkonflik dengan seseorang yang sangat toksik ya, dan orang-orang yang ada di lingkungan kamu atau di sekitar kamu tahu itu ya, bahwa kamu lagi bermasalah, lagi berseteru atau bersitegang atau berkonflik dengan seseorang yang mana orang ini sangat-sangat toksik ya guys ya. Dan orang-orang tuh pada tahu gitu bahwa dia itu toksik gitu loh guys ya. Dia yang memulai perkara atau masalah, mencari gara-gara sama kamu, dia tahu gitu. Dan itu yang membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang, mungkin karena keberanian kamu melawan dia gitu loh guys ya, atau karena kamu ini berani untuk tidak membiarkan orang toksik itu berlaku semena-mena sama kamu gitu ya, sehingga terjadi konsleting atau yang namanya perseteruan gitu ya guys ya di antara kalian, karena beda pendapat kah ya, atau karena adanya perselisihan ya, kamu dan dia berselisih gitu ya guys ya, mungkin masalah keuangan atau masalah prinsip ya guys ya, atau masalah kamu yang tidak sudi atau tidak mau diurusin ya hidupnya oleh orang toksik itu. Mungkin orang toksik ini terlalu kepo ya dengan kehidupan kamu gitu ya, bahkan mungkin cenderung ingin mengatur, ikut ngurusin urusannya kamu ya. Kamu marah lah ya, kamu nggak mau gitu loh guys ya, dan kamu berontak di sini ya, sehingga terjadi perseteruan di antara kalian, dan itu mengundang perhatian banyak orang yang ada di sekitar kamu. Nah seperti itu. Oke, and next di sini apa yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang? Yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang adalah kamu yang menjadi tulang punggung keluarga ya guys ya. Di antara kamu ini ada yang menjadi tulang punggung keluarga, terlepas gendernya kamu ini cewek atau cowok ya guys ya. Dimana kamu ini termasuk orang yang pekerja keras di sini ya. Kamu orangnya tekun, rajin, gigih ya. Walaupun kamu cewek tapi udah kayak cowok gitu loh guys ya. Kamu benar-benar pekerja keras di sini ya guys ya. Kamu banting tulang untuk bisa menghidupi keluarga kamu ya, untuk membantu perekonomian keluarga kamu, walau kamu ini adalah seorang cewek ya. Mungkin kamu adalah wanita karir ya. Kalau kamu cowok, kamu adalah seorang kepala rumah tangga atau pemimpin dalam keluarga kamu ya, tulang punggung keluarga yang ngongkosin keluarga kamu ya, atau memberi ongkos kepada sanak saudara kamu ya, kamu yang bertanggung jawab gitu ya, memiliki tanggung jawab gitu ya guys ya, untuk bisa menghidupi keluarga kamu secara material. Nah, dan itu yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Mungkin kamu masih single ya hingga saat ini karena terkendala kamu masih menjadi tulang punggung keluarga gitu loh guys ya, atau kamu terlalu sibuk bekerja, workaholic banget gitu ya, sehingga kamu mengabaikan hal-hal yang penting di dalam kehidupanmu, dan itu menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Kenapa kamu masih belum married juga ya, padahal usianya sudah segini misalnya ya, misal ya. Atau misalnya kenapa ya kamu sibuk bekerja padahal banyak loh yang ngantri untuk dipersunting misalnya ya, atau banyak loh yang naksir gitu. Kenapa sih terlalu workaholic atau terlalu banyak kerja gitu loh guys ya. Nah itu yang bikin kamu jadi pusat perhatian banyak orang ya. Kamu terfokus pada pekerjaanmu ya. Kamu
menjadi pusat perhatian banyak orang karena kamu ini statusnya sebagai seorang pekerja keras. Nah gitu ya, dan mereka nggak tahu ya, di balik kerja keras kamu ini, kamu memikul tanggung jawab yang lumayan besar gitu ya terhadap keluarga kamu dan kehidupan kamu sendiri. Nah seperti itu. Kemudian apalagi yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang? Di sini ada Four of Wands ya guys ya, dimana di antara kamu yang pilih file ke satu ini ya, kamu menjadi pusat perhatian banyak orang karena kamu memiliki hubungan yang harmonis ya, entah itu bersama pasangan kalau kamu sudah get married, atau bersama dengan rekan kerjamu, partner kerjamu, atau bersama dengan keluargamu. Kayaknya tuh rukun, damai, tentram, aman, sentosa gitu ya, jarang bertengkar, hampir tidak pernah bertengkar, tidak ada riuh hiruk pikuk gitu ya guys ya, kayaknya adem aja keluarga kamu sekeluarga, kayaknya damai banget gitu ya guys ya, sehingga itu kamu menjadi pusat perhatian banyak orang, bahkan cenderung orang-orang terinspirasi dari keluargamu yang adem ayem ya guys ya, yang mana mereka merasa kamu dan keluargamu ini bisa dijadikan teladan atau contoh bagi keluarga-keluarga yang lainnya ya, karena bisa memiliki ketenangan atau kedamaian dalam berkeluarga. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai file 2, ini buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga trompet berwarna ungu. Wah, cantik ya guys ya. Ini file kamu, mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari dirimu ya. Oke. Apa yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang ya guys ya? Oke, di sini ada Ten of Cups ya. Kemudian ada Queen of Cups, ada Four of Wands, ada Page of Cups, and ada Ace of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang pilih file kedua ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. So guys, di sini apa yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang ya? Dimulai dari Ten of Cups ya, dimana yang menjadi pusat perhatian banyak orang itu adalah kebahagiaanmu. Kamu yang pilih file kedua sepertinya di mata orang-orang itu terlihat selalu tampil bahagia ya guys ya. Walau kamu sedang sedih, walau kamu lagi tidak enak hati, walau kamu berada dalam kesulitan hidup, walau kamu lagi kerek, nggak punya uang, tapi terlihat kayaknya tuh bahagia aja ya. Mungkin kamu suka bercanda orangnya ya, atau kamu ini mudah ketawa, mudah sumringah ya, tersenyum gitu ya guys ya orangnya ya. Jadi nggak terlihat bahwa kamu tuh sedang berduka, sedang sedih ya, sedang mengalami masalah gitu ya guys ya, sehingga orang-orang tuh melihat dan memandang kamu sebagai sosok yang bahagia gitu ya guys ya, atau kamu memang situasinya memang bahagia gitu ya guys ya. Who knows ya, kamu memiliki kebahagiaan sendiri, karena aku rasa kamu yang pilih file ke-1 ini adalah orang-orang yang tahu bagaimana caranya bahagia dan membahagiakan dirimu sendiri ya. Jadi kebahagiaanmu ini sebetulnya menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Kamu menjadi pusat perhatian banyak orang karena kamu selalu tampil bahagia. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan di sini yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang ada Queen of Cups ya. Dimana di sini keberhasilan kamu menjadi pusat perhatian banyak orang ya guys ya. Keberhasilan di dalam hidupmu ya, mungkin kamu berhasil membangun rumah, berhasil membangun usaha, berhasil memiliki keluarga gitu loh guys ya. Semacam kayak adanya kesuksesan yang terjadi di dalam kehidupanmu ya. Sekecil-kecilnya kesuksesan yang terjadi di dalam kehidupanmu ya guys ya, itu menarik perhatian banyak orang dan menjadi pusat perhatian banyak orang gitu loh guys ya. Yang mana di sini orang-orang memandang kamu sebagai orang yang sukses ya. Sukses dalam apa aja ya guys ya. Nah, kesuksesan kamu inilah
yang menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Mungkin kamu sukses melamar kerja, dapat kerja yang bagus, sukses menjadi orang yang memiliki income dengan digit tertentu ya, sukses dalam berkeluarga ya, sukses dalam mendapatkan pasangan yang ideal misalnya ya, sukses dalam berkarir, berkarya ya, sukses dalam mencapai pendidikan ya, sukses dalam membentuk keluarga yang diidam-idamkan banyak orang gitu ya. Apapun kesuksesan itu ya guys ya, kesuksesan itu relatif ya guys ya, tergantung daripada bagaimana orang memandang kesuksesan itu sendiri ya. Kesuksesan itu adalah suatu keberhasilan yang mampu kita raih gitu loh guys ya. Entah itu apa yang kita inginkan jadi terwujud gitu loh guys ya. Jadi ada sesuatu yang berhasil atau sukses kamu dapatkan atau kamu raih dalam hidupmu, dan itu yang menjadi pusat perhatian banyak orang gitu ya guys ya. Contohnya kalau misalnya kamu berhasil melamar kerjaan ya, itu sekampung atau sekomplek itu pada heboh gitu loh guys ya, dan kamu jadi trending topiknya, pembahasan perbincangannya mereka di dalam gosipnya mereka gitu loh guys ya. Jadi ada sesuatu di dalam kehidupanmu yang berhasil atau sukses kamu raih, itu menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang? Di sini ada Four of Wands ya guys ya. Dimana kamu di sini berhasil membangun fondasi kehidupanmu ya guys ya. Dimana kamu di sini termasuk orang yang selektif, bahkan ada juga yang sangat selektif. Jadi kamu ini tidak sembarangan berinteraksi, bersosialisasi, dan terkoneksi dengan sembarang orang ya. Dan itu yang membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang gitu ya. Oh, kamu tahu nggak si A gitu ya, dia nggak mau loh berteman atau terkoneksi dengan si itu misalnya ya, karena dia itu orangnya toksik gitu ya. Kayak gitu. Jadi kamu tuh sepertinya diperbincangkan oleh orang-orang sekitar ya, karena kamu memiliki kepribadian yang selektif ya. Ada juga di antara kamu, tapi sedikit ya, nggak banyak, itu memiliki kepribadian yang perfeksionis gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu pekerjaan atau karir gitu, kamu benar-benar kayak pengen menghasilkan hasil yang terbaik gitu ya guys ya, walaupun kamu harus bekerja keras misalnya 12 jam nonstop gitu ya, atau misalnya kamu itu jarang beristirahat ya, terlalu bekerja keras karena kamu pengen hasil yang maksimal misalnya kayak gitu ya guys ya. Ada juga di antara kamu yang perfeksionis ya karakternya ya, tapi ada juga yang selektif di sini ya guys ya, dimana ini menjadi pusat perhatian banyak orang karena jarang-jarang orang memiliki karakter yang seperti itu ya, selektif. Ada yang selektif, ada juga yang perfeksionis gitu ya guys ya, pengen tampil sempurna gitu ya. Contohnya misalnya kayak kamu mau get married misalnya ya, pengen bikin hajatan pernikahan, kamu bener-bener kayak pemilih banget gitu ya guys ya, selektif banget ya, dan pengen perfect gitu loh guys ya hasilnya gitu ya, dari segi hidangannya ya, make up atau dekorasinya, kamu pengen yang terbaik, pengen yang paling bagus deh pokoknya gitu loh guys ya. Nah, itu bisa jadi pusat perhatian banyak orang juga gitu. Apapun yang kamu pilih, kamu selalu menginginkan yang terbaik ya. Dan itu yang bisa menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Mungkin kamu mengeluarkan budget atau keuangan yang cukup besar gitu ya guys ya, dananya ya. Mungkin kamu nggak peduli gitu ya, dananya berapa, yang penting kamu mau tampilan yang seperti itu misalnya. Atau kamu ingin hasilnya paling baik atau terbaik gitu ya guys ya, membeli sesuatu yang kamu mau. Nah, seperti itu ya, ada juga yang seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Oke, and next di sini yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang adalah prestasimu ya, pencapaian-pencapaianmu ya. Hampir mirip dengan Queen of Cups ya guys ya. Kalau Queen of Cups tadi lebih mengarah ke kesuksesan ya, dimana kamu berproses di sini ya. Kalau yang ini ya mengenai prestasi atau pencapaian-pencapaian yang lebih mengarah pada hasil karya ya guys ya. Hasil karya yang kamu hasilkan atau yang bisa kamu capai di dalam pekerjaan ya guys ya, dalam suatu usaha ya. Ada pencapaian-pencapaian gitu ya guys ya. Kamu berprestasi di bidang apa gitu ya guys ya, entah itu di bidang kuliner ya, masak-memasak, atau di bidang olahraga ya,
kamu dapat piala, piagam, seperti itu loh guys ya. Dan itu menarik perhatian banyak orang sehingga kamu menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang membuatmu menjadi pusat perhatian banyak orang? Di sini ada Ace of Swords ya guys ya, dimana yang menjadi pusat perhatian banyak orang itu tentang pemikiranmu ya guys ya. Kamu memiliki pemikiran yang berbeda ya dari kebanyakan orang ya guys ya. Entah itu kamu memiliki pemikiran yang out of the box ya guys ya, pemikiran yang unik, antik dan tidak biasa ya, atau kamu memiliki pemikiran yang berbeda ya, jalan pemikiran yang tidak sama ya, atau kamu juga memiliki pemikiran yang open minded ya guys ya, di tengah-tengah orang-orang yang konservatif. Nah, bisa juga seperti itu. Pokoknya beda deh ya pemikiran kamu ya. Mungkin kamu terlalu kritis ya, atau terlalu realistis, bisa juga seperti itu ya. Yang berbeda dari kebanyakan orang yang jarang orang menggunakan logika ya, tapi kamu menggunakan logika gitu loh guys ya. Orang-orang pada menggunakan perasaan, kamu menggunakan logika gitu loh guys ya. Jadi di sini lebih mengarah pada pemikiran kamu ya, kecerdasan kamu dalam berpikir ini menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya guys. See ya.